Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Buat sore hari ini Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi kemurahan Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Rasa syukur kami kepada Tuhan, mengagungkan memuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Karena Engkau Raja dan segala Raja, yang Engkau hadir dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas semuanya itu. Dan biarlah setiap pujian, pengagungan yang sudah kami panjatkan menjadi rupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah firman yang kami dengarkan pada sore hari ini Tuhan, isi hati Tuhan yang kami dengarkan, sehingga kami Tuhan diubahkan oleh karena kebenaran firman. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Buat sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini yang kedua kalinya saya menyampaikan firman Tuhan di Dewasa Muda. 30 menit ke depan saya akan coba sampaikan materi yang akan saya bawa. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diubahkan, cara berpikir kita dalam mengikuti Tuhan semakin selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Langsung saja kita buka kita di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat ini sudah sangat favorit mungkin, bahkan kita sudah sering mendengar, membaca, bahkan juga sering menyampaikan firman Tuhan lewat surat Paulus yang berada di jemaat Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, kita akan membaca ayat ini cuma 3 ayat saja Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya akan berikan judul penyerahan diri kepada Allah. Baik, coba next. Penyerahan diri kepada Allah atau berserah kepada Allah, kalimat yang kedengarannya memang sederhana Bapak Ibu, namun tidak mudah untuk dilakukan. Setuju nggak dengan saya? Ya, terutama di era modern sekarang ini, sebab lebih sering kita dengar atau bahkan diajarkan agar tidak mudah menyerah, bahkan dalam budaya persaingan zaman sekarang, kita diajarkan untuk apa? Untuk tidak mudah menyerah dan tidak pernah tunduk kepada situasi yang kita hadapi. Kalau dunia mengajarkan kita berserah, mengajarkan kepada kita berserah adalah sikap seorang pecundang, saudaraku. Tetapi Alkitab mencatat kepada kita bahwa ternyata menyerahkan diri kepada Allah adalah cara yang terbaik, sekalipun itu sangat bertentangan dengan kehendak kita. Saya ulangi sekali lagi, bahwa sebenarnya penyerahan diri kepada Allah sangat sederhana, tetapi sangat sukar untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi kita sudah baca tadi di kitab surat Roma pasal yang ke-12 itu, ya, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita
Dan saya ambil judulnya adalah penyerahan diri kepada Allah. Sehebat apapun manusia itu, artinya bahwa jalan satu-satunya dalam hidup kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Ketika menyerahkan diri kepada Allah, maka ia akan bertindak. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Jadi yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, harusnya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Karena itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak bertindak dalam kehidupan kita. Ini Alkitab mencatat. Karena percayalah kepada Dia, Dia akan bertindak. Memang sangat sukar untuk kita lakukan untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Tetapi ini yang mau saya jelaskan kepada teman-teman dewasa muda pada sore hari ini, supaya kita semakin memahami apa sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus pada saat itu. Kalau coba next lagi. Kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada Allah, maka kita sedang menyerahkan hidup kita kepada uang, kepada jabatan, kekuatan, kepada sakit hati, dan kepada hawa nafsu ego. Dan semuanya itu akan membawa kepada siapa? Kepada kebinasaan. Kalau kita tidak menyerahkan, jadi ini kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan, jadi kita sedang menyerahkan diri kita ini kepada sesuatu yang ada dalam dunia ini. Mungkin menyerahkan diri kepada seseorang, menyerahkan kepada hobi kita, menyerahkan diri kita kepada hal-hal yang tidak baik, dan pada ujungnya itu akan membawa kita kepada kehancuran. Stanley Jones mengatakan begini, jika kita tidak berserah diri kepada Kristus, kita sedang berserah kepada kekacauan. Saya sangat setuju dengan statement daripada Stanley ini, saudaraku. Jadi jalan satu-satunya adalah berserah diri kepada Allah untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kita enggan berserah diri kepada Allah karena dikuasai ketakutan, keangkuhan, dan kebimbangan yang menguasai hidup kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah menempatkan Kristus di kursi pengemudi kehidupan kita dan melepaskan tangan kita dari kemudi itu, ya. Jangan takut, sebab di dalam Tuhan tidak ada yang lepas kendali dari kehidupan kita. Nah, inilah jalan satu-satunya yang harus kita lakukan, melepaskan diri kita dari kemudi kehidupan kita dan membiarkan Tuhan untuk mengemudi seluruh kehidupan kita, dan kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena di dalam Mazmur 37 tadi dikatakan bahwa Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Nah, poin apa yang harus kita pelajari di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini? Coba next. Yang pertama, penyerahan diri kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Sangat sederhana Bapak Ibu, penyerahan diri kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Coba kita baca di ayat yang pertama ini, 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saya sudah buat warna merah, saudaraku, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ya. Penyerahan diri kepada Allah adalah sebagai bentuk persembahan kita kepada Allah. Dan persembahan kita itu adalah tubuh kita yang merupakan persembahan yang hidup. Dikatakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Paulus memulai suratnya ini yang berbicara kepada demi kemurahan Allah. Apa yang dimaksudkan demi kemurahan Allah? Itu adalah sebagai motivasi atau
sebagai motivasi dan kemurahan ini cara pandang kita yang benar-benar ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Jadi John Calvin mengatakan begini, bahwa kemurahan atau belas kasihan Allah sebagai motivasi utama kita dalam ketaatan kita kepadanya bukan karena rasa takut, tetapi karena rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang kita terima. Artinya demi kemurahan ini menjadi motivasi bagi saya dan Bapak Ibu ketika kita mendengar demi kemurahan Allah. Jadi kita berpatokan kepada motivasi kemurahan Allah itu, ada kemurahan Allah yang kita dapatkan, ada kasih karunia yang kita dapatkan dari Allah. Kita bayangkan hidup kita yang dulu adalah orang yang tidak benar, orang yang berdosa ini, dan bagian kita adalah maut, tetapi dikatakan demi kemurahan Allah. Kata kemurahan itu adalah motivasi dalam kehidupan kita, membayangkan kita yang seharusnya bagian kita adalah neraka, tetapi kemurahan Allah, kita dapatkan kasih karunia itu, kehidupan yang kekal dan menjadikan kita menjadi milik kepunyaannya. Itulah yang menjadi motivasi dalam kehidupan saya dan juga bagi kehidupan kita semuanya di tempat ini. Dan ketika kita mengingat, merenungkan akan kemurahan Tuhan, maka dikatakan serahkanlah tubuhmu, itu tidak sebuah paksaan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah menyadari, oh iya ya, saya ada pada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Saya ada berdiri pada saat ini, saya bisa menikmati semua berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, kepintaranku, tetapi ada suatu kemurahan Allah, kasih karunia-Nya yang tidak memandang saya sebagai latar belakang yang dulu yang rusak, tetapi Dia angkat aku demi kemurahan Allah. Sehingga ketika itu kita renungkan berulang-ulang dalam pikiran kita, makanya dikatakan di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang kedua itu, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu. Pijakan yang pertama yang harus kita bayangkan adalah, iya Tuhan, aku ini orang yang bobrok, tetapi kalaupun aku ada hari ini demi kemurahan-Mu, kalau Tuhan yang menyuruh untuk mempersembahkan tubuh ini, patokannya motivasi dalam diri saya adalah kemurahan Allah jauh melampaui segala akal dan pikiran oleh manusia. Mana mungkin orang yang berdosa seperti kita ini Dia angkat menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Kita menikmati kasih karunia itu, dan itu yang harus kita bayangkan. Iya Tuhan, apa yang harus saya tunda-tunda dalam kehidupanku untuk mempersembahkan tubuh ini? Apa yang harusnya saya tunda-tunda? Tidak ada. Karena kenapa? Karena ada motivasi kita, kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu, kasih karunia itu. Sehingga kita dengan rasa syukur kita kepada Tuhan Allah kita yang dahsyat, untuk kita datang kepadanya, menghampiri tahtanya yang kudus. Dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Karena apa? Karena ini semua karena kemurahannya. Amin. Ini semua karena kasih-Nya. Kalau bukan itu, mungkinkah saya bisa berdiri pada saat ini? Tidak. Tapi kemurahan Allah, inilah yang dikatakan oleh John Calvin, ini menjadi motivasi bagi kita. Ketika kita berat menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, ingatlah akan kasih-Nya. Ingat akan kemurahan-Nya. Iya Tuhan, mungkin selama ini saya sudah mundur dalam pelayanan. Ingat akan kemurahan-Nya. Itu menjadi motivasi bagi kita. Itu menjadi vitamin bagi kita untuk selalu excited di dalam melayani Tuhan. Di dalam untuk memuliakan Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan, kemurahan-Mu itu sudah cukup bagiku. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kasih karunia itu sudah cukup bagimu, kata Tuhan kepada dia. Jadi ketika motivasi ini dan pandangan kita kepada kemurahan Allah, maka dengan kerelaan hati mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Tidak ada suatu paksaan dalam kehidupan saya dan saudara untuk mempersembahkan ini. Karena kenapa? Ya, kemurahan Tuhan. Iya dong. Iya. Nggak ada paksaan. Kalaupun mungkin kita ditegur oleh pimpinan apapun itu. Tetapi sampai detik hari ini saya bisa seperti ini. Ya kemurahan Dia. Nggak ada yang dapat dibanggakan, kan begitu Bapak Ibu? Iya dong.
Kalaupun kita bisa hari ini hadir pada sore hari ini semua kemurahan Tuhan. Kita kemurahan ini menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Jadi dilanjutkan lagi pada kalimatnya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Bukan berarti menyerahkan tubuh kita dipersembahkan untuk dibunuh. Mempersembahkan tubuh adalah totalitas seluruh hidup kita, yaitu aspek jasmani kita dan batin kita yang harus kita persembahkan kepada Allah. Artinya gak ada yang setengah-setengah. Ketika Pep Guardiola, seorang pelatih Barcelona, ketika dia dihunjuk oleh Barcelona pada saat itu, ketika dikumpulkan semua tim, kalimat yang pertama yang keluar dari mulutnya dikatakan begini, saya tidak mau semua tim yang ada di sini memberikan hatinya setengah untuk tim ini, tapi saya mau kalian semua memberikan sepenuhnya, bukan setengah, bukan seperempat, tetapi sepenuhnya untuk tim ini. Kita tahu pertandingan-pertandingan selanjutnya, kita lihat bagaimana dia mendapatkan prestasi. Artinya bahwa ternyata totalitas itu memang harus kita lakukan. Dan kita kembali kepada kemurahan itu menjadi motivasi bagi kita. Ya Tuhan, mana mungkin kita yang mendapatkan kasih karunia itu memberikan kepada Tuhan hanya separuh hidup kita ini. Tidak mungkin dong. Karena kenapa? Motivasi kepada kemurahan Allah yang dahsyat itu. Mempersembahkan tubuh kita adalah seluruh pikiran, perkataan kita, dan perbuatan kita yang menyangkut seluruh kemampuan dan kegiatan kita dipersembahkan kepada Allah. Dan inilah yang dimaksudkan penyerahan total kepada Allah. Dan persembahan yang kudus itu, dan persembahan kita kepada Tuhan, totalitas kita ini kita serahkan kepadanya. Karena kenapa? Karena dia sudah memberikan kepada kita kemurahan itu. Ya, kemurahan yang dahsyat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi, masih maukah kita mengikut Tuhan? Hal-hal yang biasa saja kita berikan kepada Tuhan? Harusnya tidak. Karena kembali lagi kepada motivasi daripada kemurahan itu jauh, sungguh luar biasa untuk membawa kita kepada penyerahan diri kepada Allah, totalitas kepada Dia. Next. Penyerahan total seluruh kehidupan kita adalah persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu bukan berarti seperti persembahan dalam perjanjian lama ya, yang dibawa kurban, bukan. Jadi namun persembahan yang hidup adalah persembahan yang aktif terus-menerus. Persembahan yang hidup adalah konsep kehidupan di dalam Kristus. Artinya dulunya kita mati di dalam dosa, kita untuk dosa pada saat itu, tetapi melalui kematian, kebangkitan Kristus, kita mulai hidup untuk Allah. Kehidupan seperti inilah yang kita berikan kepada Allah. Kita dulunya mati oleh karena dosa, kita untuk dosa pada saat itu. Tetapi pengorbanan Kristus di kayu salib membawa kita kepada kehidupan yang baru. Dan kehidupan seperti inilah yang yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk mempersembahkan tubuh kita. Dan Kristus itu ada dalam diri kita. Amin, saudaraku? Iya. Jadi mempersembahkan tubuh kita kepada Allah untuk menjadi persembahan yang kudus, artinya kita dipisahkan bagi Allah. Dengan kata lain, bahwa seluruh kehidupan kita ya bukan milik kita, tetapi yang sudah diserahkan kepada Allah menjadi milik kepunyaannya. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi bahwa ternyata kita mempersembahkan tubuh kita ini kepada Allah sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, kita dipisahkan menjadi milik Allah, dikhususkan menjadi milik Allah. Jadi Bapak Ibu, bahwa ternyata
kita dipisahkan untuk menjadi persembahan yang kudus di hadapan Allah. Amin. Jadi harusnya kita tidak boleh main-main dengan kehidupan kita. Dikatakan tubuhmu itu adalah baitnya Allah. Jadi berarti ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, penyerahan diri itu, saya dan saudara, tubuh kita ini sudah miliknya Allah. Karena demi kemurahannya tadi, kita mendapatkan keselamatan itu, dan kita dilahirbarukan, maka kita memiliki yang namanya apa? Roh Kudus dalam diri kita. Jadi berarti kita ini menjadi milik Allah. Harusnya kita tidak boleh bermain-main dengan tubuh kita ini. Sebagai anak-anak muda, jangan remehkan tubuhmu, karena itu adalah milik Tuhan. Jangan kita berikan itu kepada orang yang tidak bertanggung jawab, karena itu adalah milik Tuhan. Yang masih muda-muda, kalaupun engkau masih pacaran, saya katakan dari depan ini, pastikan bahwa dirimu adalah milik Tuhan. Jangan engkau serahkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kenapa? Itu milik Tuhan. Harus kudus di hadapan Tuhan. Harus kudus di hadapan Tuhan. Jangan bermain-main. Karena apa? Karena persembahan yang kudus itu sudah dipisahkan dari dunia ini. Ya, coba next. Slide selanjutnya. Baik. Poin yang kedua adalah penyerahan diri kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Nah, ini saya ambil ibadah yang sejati ya. Nah, ibadah yang sejati bukanlah acara ritual agamawi atau ibadah yang secara aktif kita lakukan dan terlibat dalam pelayanan. Mengikuti setiap jadwal ibadah, setiap pelayanan, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang totalitas, yang menyeluruh seluruh aspek kehidupan kita. Ibadah yang sejati itu adalah berserah kepada Allah dengan berani menyerahkan seluruh hidup kita dikuasai oleh Kristus untuk memerintah hidup kita. Jadi kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita sedang menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Allah. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita sedang menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Nah, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita sedang menyangkal diri kita. Dan mengatakan tidak kepada kehendak kita sendiri, tetapi mengatakan dia kepada kehendak Allah. Dan inilah yang disebutkan ibadah yang sejati. Jadi totalitas. Berat gak sih? Sukar memang. Tapi kembali lagi kepada poin yang pertama tadi, demi kemurahan Allah. Kan kita sudah ada dalam Tuhan Kristus Yesus. Demi kemurahan. Jadi sama seperti ini ya. Kalau ketika kita berada di dalam masalah, dan mungkin itu akan membawa kita kepada kehancuran. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mungkin mengangkat kita dari sana. Tetapi ada seorang pribadi dan dia mengangkat kita, memulihkan keadaan kita. Apa yang harus kita lakukan kepada seorang pribadi ini? Balas budi. Tapi saya mau katakan begini, apapun mungkin yang dikatakan kepada kita, akan kita lakukan, mengingat dalam keadaan kita yang sudah terpuruk, dan tidak mungkin lagi melakukan apa-apa. Tapi dia angkat kita gitu loh, dia angkat kita. Nah, Tuhan melakukan itu buat saya dan saudara, itulah yang memotivasi kita tadi.
Jadi totalitas kita kepada Tuhan. Maka itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia sadar bahwa dia dulunya seorang penganiaya jemaat. Dan ketika dia bertemu kepada Kristus Yesus, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dia mendapatkan kasih karunia yang begitu luar biasa. Maka apa yang dikatakan? Bahkan aku lebih daripada yang lain untuk melakukan kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kasih karunia itu wow. Dia tahu kemurahan Allah itu, semakin dia sadar akan kemurahan Allah itu, semakin dia sungguh-sungguh untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan sekalipun mati untuk pelayanan pada saat itu dia lakukan. Karena kenapa? Aku ini sampah. Aku dulunya sampah, dia katakan begitu. Semua itu kuanggap sampah, kemurahannya mengangkat aku, mengangkat saya sama jadi seperti ini. Harusnya totalitas kepada Allah itu yang harus kita lakukan. Ibadah yang sejati adalah yang mendatangkan kesenangan bagi Allah itu terjadi ketika memberi sepenuhnya hidup kita kepadanya. Jadi saya mengatakan begini, Allah tidak memerlukan tenaga kita karena ia lebih kuat dari kita. Allah tidak memerlukan kemampuan berpikir kita karena ia lebih pintar dari siapapun. Allah tidak memerlukan harta kita, dia lebih kaya dari siapapun. Tetapi yang ia perlukan kerelaan hati saya dan saudara untuk datang kepadanya menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak membutuhkan potensimu, dia tidak membutuhkan kehebatanmu dalam pelayanan, dia tidak membutuhkan itu. Tetapi dia mau adalah hati yang rela untuk menyerahkan sepenuhnya kepada dia. Karena ketika kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita sedang berada dalam kekacauan. Tapi Tuhan mau supaya kita berserah sepenuhnya kepada Allah kita yang dahsyat. Amin, saudaraku. Iya. Suatu ketika ada seorang pemuda, dia seorang yang kaya raya yang sungguh luar biasa. Ini ilustrasi Bapak Ibu. Dan ketika dia punya rencana untuk membangun istana yang sungguh sangat besar. Dia bangun luar biasa, megah sekali Bapak Ibu. Dan biasanya kalau ketika sudah selesai pembangunan ini, dia syukuran pada saat itu. Dan tidak lupa juga dia mengundang semua teman-temannya, bahkan Yesus sebagai guru dia undang pada saat itu. Dan pada saat itu dia mengucap syukur atas keberhasilannya. Nah, semua undangan juga sudah selesai dan mereka mau pulang. Bahkan Yesus juga ikut mau pulang. Tetapi pemuda ini, dia tahan ini Yesus. Guru tinggal di rumah ini saja. Saya sudah siapkan satu kamar untuk guru. Oke? Tidak jadi masalah. Ketika dia tinggal Yesus di rumah pemuda ini, mereka tidur, tiba-tiba di malam hari ada yang mengetok pintu pemuda ini. Dia tahu bahwa ketokan ini memang sangat kasar. Berarti ini adalah iblis. Dilihat benar, dia coba untuk menahan pintu ini supaya tidak masuk ini iblis ke rumahnya. Dia coba bertahan dengan semampunya. Tetapi dia kalah. Tapi dia ingat Yesus. Ada di kamar yang sudah disediakan. Dia langsung berteriak, Yesus tolong saya. Tiba-tiba Yesus langsung datang. Dia tolong, iblis lari. Dan itu setiap malam seperti itu. Si pemuda ini berpikir, ini ada Yesus. Tetapi selalu datang ini iblis. Guru, ini gimana caranya nih? Ketika iblis datang, saya coba untuk menahan pintu ini supaya dia tidak masuk. Dia sangat kuat, tetapi saya panggil Yesus, dia langsung pergi. Si iblis ini. Ya, Yesus mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya di rumah ini hanya sebagai tamu saja, bukan sebagai pemilik. Terus bagaimana dong guru? Ya jalan satu-satunya, kamu harus menyerahkan sepenuhnya ini, milikmu ini kepada saya. Terus nanti bagaimana saya? Saya tidur di mana? Saya tinggal di mana? Oh enggak, nanti kamu sebagai tamu. Yang tadinya saya sebagai tamu, sekarang kamu sebagai tamu, saya sebagai pemiliknya. Kamu bisa tetap tinggal di sini, tetapi sebagai tamu. Si pemuda ini mikir-mikir, ya juga ya.
Karena kenapa? Tiap hari diganggu iblis. Mana tahan kan begitu kan Bapak Ibu? Oke, tanda tangan semua perjanjian, surat perjanjian bahwa ini dialihkan. Yang tadinya miliknya si Polan sekarang menjadi milik Yesus. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi di malam berikutnya ternyata iblis tetap datang Bapak Ibu. Datang, dia gedor ini pintu, tak. Karena si pemuda ini sudah terbiasa dengan keadaan itu. Dia langsung lompat dari tempat tidurnya, dia mau coba tahan pintu ini. Terus tiba-tiba Yesus bangkit, tamu tidak boleh diganggu, ini urusan tuan rumah. Ini urusan tuan rumah. Itu tamu saya, kamu silakan tidur aja, tenang aja di situ. Oh iya ya, saya sebagai tamu. Dan ketika Yesus membuka pintu, ada apa? Ketika iblis melihat, ternyata sudah beda pemilik rumahnya. Dia langsung kata, bos, salah rumah saya. Dia bilang begitu Bapak. Jadi saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu, kalau kita menyerahkan diri kita hanya separuh-paruh saja, atau mungkin sebagian saja, sama seperti pemuda ini, akan capek menghadapi kenyataan hidup ini. Dia akan capek menghadapi semuanya. Tetapi ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah dia yang bertindak dalam kehidupan kita. Amin. Dia yang melakukan semuanya untuk saya dan saudara. Sekalipun menghadapi setiap pencobaan, dia ada di sana untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tenang, ini urusan saya, Tuhan mengatakan. Karena engkau sudah menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada saya. Totalitas. Saya percepat saja, next. Poin yang ketiga, Bapak Ibu. Dikatakan di ayat yang kedua ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang ketiga, penyerahan diri kepada Allah mengubah pola pikir kita. Paulus menulis di ayat yang kedua ini mengatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Ya, John Stott mengatakan bahwa dunia ini bukan bekerja saja berbicara tentang fisik, tetapi adalah sistem nilai yang menentang Allah, yang mementingkan ego, materialisme, kenikmatan tanpa batas. Jadi dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini bukan secara fisik, tetapi kepada sistemnya. Bagaimana kita lihat dunia ini, mengatur dunia ini. Nah ini yang dikatakan oleh Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan mengikuti cara dunia ini, oke? Jangan mengikuti pola dunia ini yang membawa kepada kebinasaan, yang membawa kepada menjauh daripada Tuhan. Pola dunia ini menawarkan sesuatu hal yang sungguh luar biasa, sungguh kenikmatan yang luar biasa. Pola dunia ini mempromosikan kepada kita menikmati hal-hal yang sangat luar biasa, tetapi di ujungnya itu membawa kepada kehancuran. Nah ini yang disebutkan jangan serupa dengan dunia ini. Harus berubah cara berpikir kita, pola pikir kita, pembaharuan budi. Itulah yang dimaksudkan oleh John Stott pada saat itu. Tidak mengacu kepada fisik, tetapi pada sistem dunia ini. Cara kerja dunia ini yang membawa kita kepada apa? Kebinasaan. Ketika mungkin anak-anak muda mau ibadah, dewasa muda, terus teman-teman, ngapain ibadah? Emang dari ibadah itu dapat makanan? Itu kan pola dunia kan begitu kan? Kita coba berpikir, iya juga ya, saya harus kerja kan begitu kan? Saya harus kerja baru dapat uang kan begitu. Nah ini pola dunia untuk menjerat kita jauh daripada Tuhan. Tapi pada ujungnya membawa kepada kebinasaan. Dan di dalam ayat 2 itu Paulus melanjutkan, berubahlah oleh perubahan budimu. Kata berubah itu ya itu seperti ulat ya, metamorfosis ya. Jadi perubahan itu. Jadi dari ulat kepompong jadi kupu-kupu, kira-kira begitu. Jadi kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita berubah ketika kita mendengarkan firman Allah. Ada firman Allah itu adalah kuasa untuk mengubahkan cara berpikir, mengubah pola pikir kita, ya.
dari tadi manusia lama masuk kepada manusia baru. Dilanjutkan lagi dikatakan pembaharuan budimu itu adalah diperbaharui atau perubahan budi dalam ayat ini artinya proses secara terus menerus. Pembaharuan budimu itu adalah sebuah proses yang terus menerus dalam kehidupan kita. Mengapa harus dilakukan secara terus menerus perubahan budi? Itu karena di sekitar kita berusaha untuk mengubah cara pikir kita, cara berpikir kita untuk apa? Untuk kembali ke jalan serupa dengan dunia ini. Seperti yang tadi saya sebutkan, Alkitab mencatat jangan menjauhi ibadah, ya kan? Tekun beribadah kan begitu Bapak Ibu. Kita mau datang beribadah, dunia menawarkan yang kebalikannya. Sepertinya memang nikmat, ya nikmat memang. Nah, inilah yang dikatakan diperbaharui terus menerus supaya menjauhkan kita dari cara berpikir dunia ini, Bapak Ibu. Makanya di dalam Kolose pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, ayat 10, dan telah menggunakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Diperbaharui terus menerus. Ya berarti tidak stagnan Bapak Ibu. Kita sudah bertobat. Saya percaya semua di sini sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ. Ada sebuah proses pembaharuan dari manusia lama kepada manusia baru. Dengan istilah pertobatan secara terus menerus. Ya, coba next. Di sini saja dikatakan John Calvin begini, menjelaskan di buku katekisasinya bahwa proses pembaharuan itu tidak bisa terjadi tanpa proses pertobatan. Berarti pertobatan itu harus terjadi setiap hari dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang tadinya malas untuk baca firman Tuhan, kita berubah untuk apa? Bertobat supaya kita sungguh-sungguh untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu namanya proses, ya. Artinya bahwa pertobatan itu bukan hanya sekali, tapi sebuah proses seumur hidup. Kita lakukan selama kita masih hidup. Ada pembaharuan setiap hari dalam kehidupan kita. Semua kita kembali kepada penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan apabila kita terus menerus menyerahkan diri kepada Allah, atau tinggal di dalam Dia, menyatu di dalam Dia, maka terjadi proses pembaharuan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita selalu memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, proses perubahan itu pasti terjadi. Kita tidak bisa menghasilkan buah jikalau kita tidak menyatu dengan siapa? Dengan Kristus. Kalau kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita serahkan hidup kita kepada Allah dan percaya kepadanya dan Dia akan bertindak, saudaraku. Jadi saya mau katakan begini. Kita tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi ada sebuah proses yang harus kita lakukan untuk dalam pertumbuhan. Menyangkal diri, itu memang harus kita lakukan. Kita tidak bisa mengubah pola pikir kita kalau kita belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sedang berusaha untuk menjaga pola pikir kita, mengubah cara pikir kita, mengubah semuanya dalam hidup kita. Kalau kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya begini, mungkinkah kita bisa berubah kalau Kristus belum ada dalam diri kita? Ini harus startnya dari situ dulu. Makanya dikatakan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu pertama, kita berserah. Ya. Baru yang kedua, masuk dalam penyerahan yang diri sepenuhnya lagi, itu adalah semua kehidupan kita berproses. Yang tadinya kita mungkin suka marah-marah, tetapi lambat laun kita berproses untuk semakin diubahkan. Yang tadinya kita suka tersinggung gitu, tetapi lama-kelamaan oleh karena
kita sudah semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ini akan semakin diubahkan. Ini yang dinamakan pertobatan setiap hari dalam hidup kita. Pembaharuan setiap hari. Mampukah kita? Kita kembali lagi kepada ayat yang pertama tadi. Kemurahan Allah. Iya dong, kemurahan Allah. Balik lagi ke sana. Kemurahan Allah. Kita bayangkan dulunya kita siapa. Tapi kemurahan Allah. Ini yang memotivasi hidup kita untuk semakin apa? Untuk semakin bergairah, untuk semakin berubah di mengikuti Tuhan. Jadi mungkin berat. Tetapi kalau kita kembali lagi, iya Tuhan. Semua karena Tuhan. Oh iya Tuhan ya. Saya bisa berdiri seperti ini semua karena Tuhan. Nah ketika kita mau berubah, mau meninggalkan dosa, tidak susah. Karena kenapa? Tuhan, aku orang berdosa, tapi Tuhan angkat saya. Saya mau tinggalkan ini. Saya mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Motivasi inilah kemurahannya yang dahsyat, yang mampu mengubahkan hidup kita untuk semakin lebih bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan hidup kita. Kalau kita sadar akan kasih karunia-Nya, maka itu akan memotivasi kita untuk tetap berserah sepenuhnya kepada Dia. Kita tidak berikan setengah kepada Tuhan atau seadanya, tetapi sepenuhnya. Karena kita sadar Tuhan, aku orang yang harusnya dibuang dulunya. Tapi kemurahan-Mu membawa saya kepada level ini. Saya mau serahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Amin firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mengubahkan cara berpikir kita. Dan saya undang pemain musik, kita akan mengangkat sebuah pujian. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu yang menjadi bagianku Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Di dalam hidup, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Katakan kepada Engkaulah yang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena mengingat kemurahan Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena sampai detik hari ini,
kita ada, berdiri bersama dengan Dia, semua karena kemurahan-Nya. Harusnya setiap tantangan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, proses yang kita hadapi, semakin kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Karena percayalah, Dia akan bertindak untukmu dan untuk saya. Belajar untuk berserah sepenuhnya kepada-Nya. Kaulah segalanya Tuhan.